Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 4. Berarti aku sudah termakan cintamu dong. Mau apa dia datang pagi begini? Kini pandangannya sudah beralih ke aku. Ada guratan ketidaksukaan di wajahnya. Cuma mampir saja, mau pastiin kondisi aku. Kali ini aku berbohong. Aku tahu Dimas takkan berhenti bertanya. Begitulah dia, sahabat yang selalu peduli. Dan serba ingin tahu semua yang terjadi dalam hidupku. Tapi aku suka perhatiannya itu walau kadang menyebalkan jika dia terlalu kepo. Oh, cuma kata itu yang keluar dari mulutnya. Lalu kau sendiri, kenapa pagi sudah bertandang ke sini? Aku menatap wajah Dimas sambil tanganku bersedekap di depan dada. Iya, aku sampai lupa sama tujuanku ke sini. Dimas menggaruk kepala belakangnya yang aku tahu tidak sedang gatal. Mendadak anak ini salah tingkah sendiri. Sabtu malam kau ada acara tidak? Dimas menjawab pertanyaanku tadi dengan pertanyaan juga. Apaan sih nih anak, aneh sekali. Pikirku dalam hati, sepertinya aku tidak ada acara. Memangnya kenapa? Aku bertanya lagi, memangnya aku pernah punya acara? Sejak putus dari mantan brengsekku itu, aku tak pernah keluar malam lagi. Aku hanya menghabiskan malamku di rumah bersama ayah lalu pergi tidur. Kalau begitu, Sabtu malam aku mau ajakin kamu jalan sekalian makan malam. Kamu mau kan? Dimas bertanya dengan wajah penuh harap. Tumben sekali nih anak ngajak jalan. Biasanya juga cuma ngajakin nongkrong di teras rumah. Kenapa cuma mau ngajakin jalan saja harus repot jalan ke sini sih? Bukannya dia bisa bilang lewat telepon saja? Gumamku dalam hati. Boleh, tapi kamu jemput ya, sekalian izin ke ayah. Aku terima tawarannya. Tentu saja aku mau. Kapan lagi ada yang ngajakin jalan? Aku kan juga bosan di rumah saja. Oke, nanti aku jemput. Aku cabut dulu, disuruh emak beli sarapan di warung depan nih. Dimas berlalu dari hadapanku. Tapi oleh untukku mana? Aku masih menagih janjinya, mungkin saja Dimas lupa. Nanti waktu makan malam sekalian aku kasih. Dimas berteriak tanpa menoleh ke arahku. Idih, benar deh. Mau kasih oleh saja harus ditunda. Dia tak tahu apa kalau aku sudah penasaran. Aku dan Dimas sudah berteman cukup lama. Dari kami masih sebesar Upin Ipin, walau terkadang Dimas jahil dan menyebalkan. Tapi aku tetap menyayanginya seperti saudaraku sendiri. Bahkan dia pernah berkelahi dengan mantanku yang juga sahabatnya. Cuma karena tak terima aku disakiti. Dia selalu peduli dan berusaha melindungi aku. Aku juga tahu dia menyayangiku. Akhir pekan, aku masih menikmati peranku sebagai seorang anak yang sedang berbakti. Ku pijat perlahan pundak ayah yang duduk membelakangiku.
Aku tahu tubuhnya tidak lelah, tapi aku yakin hatinya sangat letih. Dengan semua perjalanan hidup ini, ayahku memang lemah tak bertenaga, tapi di mataku, ayah sosok terhebat di dunia. Dia cinta pertamaku dan dialah idola hidupku. Karenanya aku ada di sini, apapun yang kulakukan. Tak mampu membayar semua yang telah dia beri untukku. Sudah, nak, tanganmu pasti lelah. Ayah menangkap tanganku dan menjauhkannya dari pundaknya. Tidak apa-apa, ayah. Aku tidak lelah kok. Aku berusaha menyangkal, meskipun sesungguhnya yang ayah katakan itu benar. Sudah, sebaiknya kau juga istirahat. Kau juga kan baru sembuh. Ayah mengusap pelan kepalaku. Aku menikmati sentuhan yang penuh kasih sayang itu. Seperti anak kucing yang dielus tuannya. Selamat sore, Pak Manda. Tiba-tiba suara Satria mengagetkan aku dan ayah. Lelaki itu datang dengan banyak bungkusan plastik di kedua tangannya. Sore, jawab aku dan ayah serentak. Masuk, nak Satria. Ayah mempersilahkan Satria masuk dan lelaki itu menurutinya. Ada apa kesini? Aku segera mencecarnya dengan pertanyaan. Sumpah, aku benar-benar bingung melihat lelaki ini. Hobi sekali dia muncul tiba-tiba di rumahku. Mau memberikan ini? Satria menyodorkan semua bungkusan itu ke hadapanku. Apa ini? Aku bertanya tanpa menyentuh bungkusan itu. Aku semakin bingung melihatnya. Tadi saat lewat di depan minimarket, aku singgah dan membelikan bahan makanan untukmu. Ini ambillah, anggap saja ini ganti rugi atas gajimu yang akan dipotong itu. Ini, ambillah. Satria mengucapkannya dengan santai sambil mengulas senyum manis di bibirnya. Kenapa kau melakukan ini? Kali ini aku mengalah dan meraih bungkusan itu walaupun aku merasa tak enak hati. Apa Satria sedang mengasihaniku? Loh, nak Satria kenapa repot sih? Bapak jadi tak enak hati ini. Terima kasih ya. Kali ini ayah ikut membuka suara. Dan benar, ayah juga merasakan apa yang aku rasa. Tidak apa-apa, Pak. Tidak merepotkan kok. Sudah, nak, bawa ke belakang. Nak Satria sudah memberikannya untuk kita. Tak boleh menolak rejeki. Ucap ayahku yang bijaksana dan baik hati ini. Terima kasih ya. Kalau begitu, silakan duduk. Aku akan membuatkan minuman. Aku melangkah menuju dapur, membawa bungkusan yang sangat berat itu. Sesampainya di dapur, ku bongkar semua bungkusan itu dengan tidak sabar dan aku tercengang melihat isinya. Satria membelikan banyak buah, sayur, telur, ikan, daging bahkan bumbu dapur. Benarkah semua ini dia yang berbelanja? Sungguh tabu rasanya jika melihat setelan pria sekelas Satria. Setelah puas ku bongkar semua isinya, aku segera merapikannya kembali dan beralih membuatkan teh hangat untuk Satria. 5 menit kemudian, aku sudah selesai membuatkan minuman untuk lelaki itu.
Ku letakkan teh hangat buatanku di hadapannya. Silahkan diminum, cuma teh hangat sih. Tidak apa-apa, terima kasih ya. Tersenyum manis kepadaku, tatapannya mengisyaratkan kesenangan yang entah untuk hal apa. Lalu lelaki itu segera menenggak teh hangat buatanku. Dapat kulihat dia menikmati tiap tegukannya. Nak, Satria sudah makan? Tiba-tiba pertanyaan itu keluar dari mulut ayah. Sudah, Pak, tadi siang. Loh, ini sudah hampir malam. Kalau begitu makan di sini saja. Ayah menawarkan Satria untuk makan di rumah kami. Lelaki itu terlihat sungkan. Ah, tidak usah, Pak. Nanti merepotkan. Tidak apa-apa, kamu kan sudah membelikan bahan makanan, biar Manda yang masakin. Jadi kamu bisa menikmati juga belanjaan kamu tadi, ya kan, Nak? Ayah memastikannya lagi kepadaku. Ucapan ayah ada benarnya juga. Baiklah kalau begitu. Satria setuju. Ayo, Nak, buruan sana. Masakin buat Nak Satria. Ayah memerintahku. Kenapa sih ayah jadi peduli sekali dengan lelaki yang baru beberapa hari dikenal ini? Sebelumnya tak pernah seperti ini. Bahkan kepada Dimas yang sudah bertahun-tahun kenal saja tidak gini amat. Mau dimasakin apa? Tanyaku. Mungkin saja dia mau request sesuatu. Hehehe. Apa saja boleh kok, ucap Satria dengan senyuman yang mengembang. Fix. Dia tampan banget kalau tersenyum begini. Apaan sih aku? Aku pun melangkah ke dapur. Meninggalkan ayah dan Satria yang kudengar sedang membicarakan sesuatu yang mungkin hanya kaum Adam yang tahu. Ku keluarkan semua bahan makanan yang Satria belikan tadi dan mulai mengolahnya. Setelah hampir 2 jam bertempur di dapur, akhirnya selesai juga acara masak-memasakku. Semua masakan sudah terhidang di atas meja makan sederhanaku. Menunya ada tongseng daging, telur balado, dan capcay ala boboho. Tak lupa juga aku suguhkan potongan buah untuk pencuci mulut dan segelas air putih tentunya. Aku meraih sebuah piring. Ku sendokkan nasi dan aneka macam lauk pauk yang aku masak tadi. Lalu meletakkannya di hadapan ayah. Dan tanganku kembali meraih sebuah piring dan menyendokkan nasi, tapi aku terdiam. Kalau ukuran makan ayah aku tahu, tapi ukuran Satria, mau semana? Aku bertanya kepada Satria sambil menunjukkan isi nasi di piring yang aku pegang. Satria terlihat bingung dengan pertanyaanku. Maksudku, nasinya mau semana? Aku kan tak tahu ukuran makanmu. Aku perjelas maksud pertanyaanku tadi. Oh, tambah dikit lagi deh, ucap Satria sambil tersenyum malu-malu. Lauknya mau semua kan? Tanyaku untuk memastikan, mungkin saja ada yang tidak dia suka. Dan Satria hanya mengangguk dengan tatapan mata yang sulit diartikan. Kenapa sih dia lihatin gitu banget? Gumamku dalam hati. Aku sedikit risih dengan tatapannya itu, matanya seolah enggan berpaling dariku.
Setelah aku menyiapkan semua lauk pauk di piring Satria, aku meletakkan piring itu di hadapannya. Dan dia masih menatapku. Sumpah demi keong yang tak bisa cepat, aku grogi. Silahkan, nak Satria. Iya, Pak. Akhirnya tatapan mata itu beralih dariku. Kini Satria sudah tertunduk dan bersiap menikmati santapan di hadapannya. Dan aku pun menyiapkan makanan untuk diriku sendiri. Enak sekali. Rasanya tak kalah dengan masakan koki jebolan Master Chef. Satria memuji dengan berlebihan. Itu karena aku masaknya pakai cinta. Jawabku ngasal, biar kayak di drama itu. Wah, berarti aku sudah termakan cintamu dong. Satria berbicara dengan nada yang santai, sambil kembali menyendokkan makanan ke dalam mulutnya. Iya kali, aku menanggapinya dengan malas. Memangnya kamu sudah pernah makan masakan koki jebolan Master Chef? Mendadak aku jadi penasaran, apa benar masakanku seenak itu? Tidak pernah. Lalu kenapa bisa bilang masakan aku seenak masakan mereka? Aku mulai keki dengan lelaki ini. Biar dramatis saja, hahaha. Ucap Satria diselingi tawa renyahnya yang serenyah ayam goreng. Bahkan ayah pun ikut tertawa. Jawaban macam apa itu? Mendadak suasana menjadi akrab. Satria, lelaki yang baru kami kenal beberapa hari ini sudah seperti orang yang dikenal bertahun-tahun. Sudah, jangan bercanda terus, ayo makan. Ucap ayah dengan wajah yang sumringah. Aku bisa melihat guratan bahagia di wajah ayah. Permisi, selamat malam. Seseorang muncul di ambang pintu masuk rumahku. Aku tahu itu suara Dimas. Malam. Ucapku dan ayah serentak, sementara Satria hanya tertunduk menikmati makanan tanpa memperdulikan tamuku. Hai, Mas, sini masuk. Ikutan makan yuk. Aku mempersilahkan Dimas masuk dan bergabung bersama kami. Iya, terima kasih. Dimas masuk tapi hanya berdiri di ruang tamu. Kulihat dia melirik Satria dengan tatapan tidak suka. Dimas, kapan pulang? Tanya ayah. Kemarin siang, Pak. Oh, ada rencana merantau lagi, Mas. Tanya ayah lagi. Belum tahu, Pak. Dimas hanya menjawab pertanyaan ayah seadanya. Masih dapat kulihat lirikan tidak sukanya kepada Satria. Manda, kita jadi keluar makan malamnya? Akhirnya Dimas menyampaikan maksud hatinya. Ya, ampun, aku lupa ada janji dengan Dimas. Astaga, aku lupa. Aku menepuk jidatku dengan keras. Aku sudah makan ini, gimana dong? Aku memandang Dimas dengan penuh rasa bersalah. Lain kali kan bisa. Suara Satria menyambar gendang telingaku dan semua orang. Apaan sih nih cowok, ikut campur saja? Bahkan dia bicara tanpa menoleh ke arah aku ataupun Dimas. Dia masih setia tertunduk menikmati santapannya. Iya, lain kali saja. Kalau begitu aku pamit dulu. Dimas beranjak dari duduknya.
Saya permisi, Pak. Setelah berpamitan dengan ayah, Dimas segera melangkah keluar dari rumahku. Aku tahu dia pasti kecewa. Aku merasa bersalah sekali. Aku putuskan untuk beranjak dan mengejar Dimas. Mas, Dimas. Aku berteriak memanggil sahabatku itu. Mendengar suaraku, Dimas pun menghentikan langkahnya. Ada apa, Manda? Aku minta maaf ya. Aku benar-benar lupa. Aku memohon maaf kepada Dimas. Sungguh aku benar merasa tak enak hati. Tidak apa-apa, lagi pula kau kan lagi ada tamu. Seharusnya tadi aku tidak nekat masuk. Padahal aku sudah melihat mobilnya terparkir di sini. Dimas berbicara dengan tenang, tak ada tanda kemarahan di wajahnya. Tapi aku tahu dia pasti kecewa. Ya sudah, bagaimana kalau besok malam kita perginya? Aku memberi usul, mau malam ini atau besok malam kan sama saja. Yang penting jalan. Boleh Ju. Kata Dimas terputus saat suara Satria mengejutkan kami. Mau apa sih dia muncul tiba gini? Kau tidak mau memperkenalkan aku kepada temanmu ini? Satria melangkah mendekati aku dan Dimas. Memangnya dia siapa sampai harus aku perkenalkan ke semua orang? Mas, ini Satria. Aku memperkenalkan lelaki aneh ini kepada Dimas. Dan ini Dimas, sahabat aku. Kini aku beralih memperkenalkan Satria kepada Dimas. Satria Wijayanto. Satria mengulurkan tangannya ke hadapan Dimas. Dimas Aditya. Dimas menjabat tangan Satria. Tapi tunggu, tak ada senyum yang menghiasi wajah kedua lelaki ini. Mereka saling melempar tatapan tidak suka. Pada kenapa sih? Kalau begitu aku pulang dulu ya, men. Sampai jumpa besok. Ucap Dimas dan melangkah meninggalkan pekarangan rumahku tanpa menyapa Satria. Iya, Mas. Jangan lupa olehku ya. Aku sontak mengingatkannya. Dasar aku, paling tak bisa kalau dijanjiin. Pasti bawaannya mau nagih aja. Bersambung.